Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai untuk perkuliahan hari ini ya, yaitu sistem mikroprosesor ya, pertemuan keempat. Oke, jangan lupa untuk absen ya di e-learning ya. Saya kira sudah saya buka untuk absensi. Kemudian Oke, baik, kita mulai ya untuk perkuliahan hari ini, yaitu sistem bilangan dan kodenya. Yang beberapa mungkin memang sudah kalian aja diajarin ya, mungkin di sistem digital. Nah, kita mereview kembali di sini untuk sistem bilangan ya. Karena nanti untuk sistem mikroprosesor ini ya artinya dasarnya dari sini ya, artinya pengkodean segala macam. Oke, yaitu sistem bilangan dan kode. Ya, dasar-dasar sistem bilangan ada 4 ya, yaitu ada desimal atau bilangan dasar 10 ya. Kemudian biner ya, kemudian yang ketiga ada heksadesimal dan oktadesimal atau 8 ya, kalau tadi 16 heksadesimal. Oke, ya macam-macam dari konversi ya. Jadi nanti ya bisa mengkonversi ya di sini ya. Jadi bagaimana mengkonversi misalkan desimal ke biner atau sebaiknya biner ke desimal atau heksadesimal ya, dan seterusnya. Bentar. Ya, kemudian konversi, setelah mengkonversi juga menjumlahkannya atau mengoperasikan penjumlahan, pengurangan, pembagian ya bilangan tersebut ya. Nah, sistem bilangan. Jadi sistem bilangan itu adalah suatu cara untuk mewakili besaran dari suatu item fisik ya. Jadi mewakili ya, jadi bagaimana ini membaca ya, atau ya bagaimana membacanya ya, kita harus pahami di situ ya. Oke, di dalam sistem bilangan yaitu menggunakan suatu bilangan dasar ya, atau basis yang tertentu ya. Itu dikenal dengan 4 tadi ya, desimal, biner, sistem heksadesimal, dan sistem oktadesimal. Nah, ini untuk bilangan 10 ya, atau desimal tadi ya, ada 10 ya, 10-nya itu angkanya adalah 0 sampai 9. Oke, saya kira ini bisa ya. Oke, bilangan dasar 10. Nah, ini dasar 10 ya, saya kira ini juga bisa ya di dalam sistem digital, saya kira juga sudah diajarkan gitu ya. Oke, jadi pangkatnya itu apa? Basisnya 10 karena desimal. Oke. Nah, kemudian yang biner. Jadi biner itu hanya mempunyai 2 macam, yaitu 0 dan 1 ya. Nah, ini didapat dari mana? Ya, yaitu dapat dari perhitungan persamaan ini ya. Jadi persamaan itu ini persamaan polanya seperti itu adalah ini A n-1 adalah angka yang paling sebelah kiri, kemudian R-nya itu adalah dasar, angka dasarnya ya, pangkatnya di situ. Oke, bilangan biner ya, ini bilangan desimal ya, bilangan desimal dari 1011 ya. Jadi caranya itu karena ini biner ya, jadi ada 2 ya, dimulai dari 2 pangkat 0 ke pangkat 1 dan seterusnya, maka ini didapatkan bilangan desimalnya itu adalah 11 ya. Nah, ini ya sudah ada tabelnya ya, jadi nilai
desimalnya 0, binernya itu 0000 ya. Kemudian kalau 1 nilainya binernya itu 001 ya. Kalau 2 0010. Nah, ini ada tabelnya ya, nanti bisa dipakai ya seperti itu. Jadi untuk mempermudah ya. Jadi misalkan 66 bilangan binernya berapa sih? Yaitu 0110 dan seterusnya. Oke, kemudian bilangan dasar 8 atau oktal ya, oktadesimal, yaitu simbolnya ini angkanya ya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, jadi sampai 7 ya. Kalau tadi kalau desimal 0 sampai 9, kalau oktadesimal 0 sampai 7 ya. Nah, caranya saya kira ini juga bisa ya. Ini kalau koma ya, kalau koma-komaan. Jadi sama ya pada dasarnya ya. Jadi kalau koma misalnya koma 1, nah ini kita mulainya ya dari kalau sebelum koma ya 8 pangkat 0 berarti dia pangkatnya itu -1. Terus kalau misalkan ada lagi sini misalkan 3 ya terus berarti ini dikali 3 kali 10 pangkat -2 dan seterusnya. Jadi semakin ke sini dia semakin mengecil ya, semakin kecil ya, -1 -2 terus ya. Oke, saya kira ini juga bisa. Nah, ini untuk ini ya sekaligus merubah ke ini desimal. Oh ya, ini tadi ya, ini seharusnya ada ininya ya, ada apa ini 10-nya, kemudian ini 2. Ini menunjukkan bahwa ini adalah bilangan biner, ini bilangan desimal. Oke, kemudian yang heksadesimal itu sistem bilangan dasar ya, itu bilangan yang terdiri dari 16. Nah, ini berbeda ya, 16 9 sama desimal. Nah, kemudian ada penambahnya A, B, C, sampai F ya. Artinya nilai itu 10, kemudian 11, 12, 13, 14 sampai 15. Nah, contohnya ini misalkan 3C5, nah koma A ya. Jadi ya kalau ada koma ya berarti dia pangkat -1. Nah, karena ini heksa berarti 16 pangkat -1. Nah, kalau sebelum koma berarti pangkat 0, terus ke sini itu semakin besar. Kalau ke sini semakin ke kiri ya, semakin ke kiri semakin besar pangkatnya, semakin ke kanan pangkatnya semakin kecil ya. Oke. Nah, kemudian tadi sebenarnya sudah mengkonversi ya, artinya dari biner ke desimal, heksadesimal, oktadesimal. Nah, sekarang konversi dari yang lainnya. Ya, konversi bilangan desimal ke sistem biner diperlukan dalam menerjemah kode-kode ya yang dikenal oleh sistem digital. Jadi di dalam komputer ya atau digital di sini kita harus mengkonversinya. Artinya itu adalah kode-kode ya dalam menerjemahkan atau bahasanya di dalam komputer tersebut ya. Oke, misalnya di sini ada konversi desimal ke biner ya. Jadi dari desimal ke biner. Nah, ini kan desimal ya 118. Ini adalah desimal kita rubah ke biner. Ya, caranya yaitu karena biner itu kan posisinya ada 2 ya, tinggal kita bagi 2 ya. Bagi 2 terus ya sampai tidak bersisa ya atau sisa 0 ya. Nah, itulah ya nilainya ini ya, dimulai dari ini ya. Dari belakang di sini ya. 0 1 1 1 ya, 0 dari bawah ya. 0 1 1 0 0 1 1 0 ya. Ini adalah nilainya. Oke, saya kira ini bisa ya. Tinggal dibagi saja. Kemudian desimal ke biner. Kalau ini enggak ada koma ya. Kalau yang ini ada koma. Yang ada koma juga sama ya, hampir mirip yang tadi. Artinya sama, kita bagi 2 ya. Kemudian komanya juga sama. Nah, kalau tadi sebelum koma itu kita bagi 2. Nah, setelah koma ya komanya di sini itu dikali ya. Dikali 2 situ ya. Maka ketemu nanti nilainya ya. Kemudian yang kita ambil itu adalah angka yang depan koma ini yang kita ambil ya. Panjangnya, jadi ini hasilnya dan komanya segini, hasilnya segini, apalagi komanya tambah lagi di sini, tambah panjang lagi ya. Tapi intinya bukan masalah panjangnya, tapi prosesnya kalian paham gitu ya. Jadi kalau apa ini sebelum koma ini dibagi, nah
Nah, komanya itu dia dikali, itu cara mengkonversi dari desimal ke biner. Kalau koma-komaan. Oke, kemudian dari biner ke oktal, ya, oktal atau ke heksadesimal, ya. Ini sekaligus di sini misalkan di sini dari biner ya, dari biner kita rubah ke oktal, ya, dari biner ke oktal. Nah, kita dibagi 33 ya, apa ini tiga digit di situ. Nah, ini kan tadi yang tabel yang tadi kan sudah ada ya tabel yang ini ya. Jadi kalau 7 misalkan di sini 7 itu kan nilai binarnya adalah 111 ya. Nah, ini adalah nilai binarnya itu 11 nilai apa ini desimalnya itu ya, kemudian ini 1 tiga ini 1 ya. Nah, berarti ini adalah nilai oktalnya ya 1317 ya. Itu cara gampangnya sebetulnya ya. Ada cara yang lain juga ada ya. Ini cara mudahnya. Kemudian dari misalkan ini loncat lagi dari biner ke heksa kalau tadi oktal ya. Kemudian dari biner ke heksa ya. Sama ya tadi ya. Ini nilainya berapa? Ya, artinya bisa tadi tekniknya itu banyak cara ya. Bisa kalian rubah dulu ke desimal ya. Ke desimal dan baru ke heksa ya. Kalau yang ini dia langsung ya, dia langsung ke oktal. Kalau ini langsung ke heksa gitu. Ini adalah apa ini heksadesimalnya ya, F ya, kemudian ini C, ini 2. Nah, itu adalah hasil heksadesimalnya. Nah, kok bisa tahu F ya? Coba aja kalian apa ini ubah dulu ke heksa. Nah, ini sebenarnya ini dari tabel yang sudah saya tuliskan di situ. Nah, itu tabel ini juga sebetulnya bisa diperpanjang lagi. Ini baru sampai 9 ya. Kemudian kalian pilih 10, 11, 12, 13, 14 dan seterusnya ya. Untuk mempermudah artian di 10 itu A tadi, ini B, C, D, E, F gitu ya. Nah, ininya bisa kalian cari. Oke, saya kira itu ya. Nah, ini dari tabel itu akan mempermudah untuk merubahnya atau mengkonversi ya bilangan misalkan biner ke oktal atau ke heksadesimal. Nah, ini kalau bulatan tadi ya. Kalau yang ini koma-komaan ya. Jadi kalau misalkan di sini dari desimal ya, desimal kita lupa ke oktal ya. Karena ada komanya di sini desimalnya sama sebetulnya prinsipnya dengan yang tadi ya. Kalau apa ini yang biner ya kita bagi, kalau yang biner kan bagi 2. Nah, kalau ini oktal itu kan baginya 8, berarti tinggal dibagi 8 ya. Kemudian setelah koma itu dikali ya, di situ dikali 8. Nah, kemudian kita sama ya, kita ambil hasilnya ya, itu kan komanya di situ. Berarti 6 beda di belakang 6 4 1 3 0 ya, koma 315 ya, 315 itu. Demikian juga yang heksa ya, konsepnya sama. Nah, kalau heksa basisnya 16 ya, jadi dibagi 16 kemudian setelah koma dikali 16 gitu. Oke, nah ini tadi ya, jadi kalau A itu 10, kalau di heksa dapat B, C, D, sama F itu kan 10 kan, 15, 13, 14, 15 itu ya. Jadi ini dapat C ini kan ya, C itu kan 12 ya. Ini 13 berarti CD ya. Jadi ini CD. Nah, kemudian ini yang 0 tetap 0. Nah, ini kan 12 itu C. C, C, C. Dan ternyata kalau terus diterusin itu hasilnya C terus ya. Sampai titik-titik. Ini untuk mengkonversi. Nah, kemudian apa ini tadi mengkonversi, kemudian operasi ya. Untuk mengoperasi saya kira di sistem digital juga sudah ya. Artinya operasi ada penjumlahan, pengurangan, pengalihan dan pembagian. Nah, ini konsep dari penjumlahan yang penting untuk ya sebutnya sama gitu kan. 0 ditambah 0 ya 0 gitu, sama kayak desimal. Kemudian 0 ditambah 1, 1 tambah 0, 1,
Nah, kemudian ini 1 tambah 1 itu hasilnya itu bukan 10 ya, tetapi ada carry-nya di sini ya. Ada carry-nya, hasilnya 0, ada carry-nya 1 ya, gitu. Karena di bilangan itu kan hanya nilai 1 dan angkanya ini aja gitu. Dan ini bukan 10 ya. Oke, jadi contohnya ini, misalkan ini 1 ditambah 1 itu 0, dia menyimpan 1 di sini. Ya, ini hasilnya 10 ya, hasilnya 0. Kemudian dia menyimpan 1, ya, simpanannya 1 di sini. Ya, 1 tambah 1, 0, menyimpan 1 di sini. Kemudian ini 1 tambah 1, 0 lagi, menyimpan 1. Nah, ini lagi 1 tambah 1 lagi gitu, ya, dan seterusnya. Oke, saya kira bisa ini ya. Oke. Kemudian penjumlahan untuk oktal. Ya. Penjumlahan oktal artinya ini ya, caranya bisa dirubah ya, dirubah atau dikonversi ke biner ya. Ini dikonversi ke biner. Ini kita konversi ke biner dan baru kita jumlahkan dengan prinsip yang tadi. Kemudian juga sama ya untuk heksa juga sama ya, kita konversi ke biner, nah baru kita jumlahkan ya. Saya kira itu artinya ke desimal artinya apa, ke biner itu untuk mempermudahkan apa ini untuk digit itu kan biasanya ke biner di situ. Untuk pengurangan juga mirip ya, sama untuk pengurangan saya kira juga sudah bisa, nanti bisa dicoba lagi di situ. Ini pengurangan ya untuk oktal ya, untuk pengurangan oktal ya pada dasarnya prinsipnya sama ya kayak di desimal ya. Jadi cuman hati-hati, jadi kalau misalkan berapa ini sih 21 dikurangin 15 misalkan, nah ini kan 5, 1 dikurangi 5 kan nggak bisa ya, 1 kurangi 5 itu nggak bisa, berarti satunya itu pinjam di sini kan. Nah kalau ini desimal misalkan, ini desimal ya, ini desimal. Kalau pinjam kan sekali pinjam, kalau desimal itu 10 ya, berarti 10 tambah 1 maka dapat 11. Nah 11 baru dikurangin dengan 5 bisa gitu kan, 11 kurangin 5 berapa, 6 gitu. Nah baru ini sisa 1 kurang 1 0 udah 6 kan gitu. Nah hati-hati di sini tadi prinsipnya desimal sekali pinjam itu 10 ya. Nah kalau berarti sekali, kalau oktal berarti sekali pinjam itu ini adalah 8. Jadi misalkan ini 3 dikurangi 6 kan nggak bisa ya, 3 dikurangi 6 tidak bisa, berarti pinjam ke sini. Sekali pinjam itu nilainya, kalau pinjam nilainya 8 ya. Berarti ini 8 ditambah 3 ya. 8 tambah 3 berapa, 11. Nah baru dikurangin 6 itu 5 seperti itu ya. Kemudian ini tadi menyisakan 5 dikurangi 7 kan nggak bisa, pinjam ke sini. Berarti nah ini sekali pinjam itu adalah 8 ya. Berarti 8 ditambah 5 ya. 8 tambah 5 13 kan. Nah 13 dikurangin 7 ya, maka dapat 6. Ini 1 kurangi 1 0. Nah ini 65 ya, saya kira bisa ya itu untuk pengurangan ya. Hati-hati ya sekali pinjam, jadi prinsipnya di situ. Ini bilangan apa, desimal, oktal atau heksadesimal ya. Ya demikian juga yang ini heksadesimal. Tapi sekali pinjam untuk heksa adalah 16 ya, sekali pinjam itu 16. Misalkan di sini 9 dikurangi dengan 1 FD. Nah 9 dikurangi DD tadi itu berapa nilai D? 13 ya. 9 dikurangi 13 kan nggak bisa, berarti pinjam ya, pinjam ke sini. Nah sekali pinjam karena ini heksa ya, sekali pinjam itu adalah nilainya 16 ya. Berarti 16 ditambah 9 sama dengan 25 ya. 25 dikurangin 13 ya. 25 dikurangin berapa, 13 itu sama dengan 12. Nah, 12 itu C ya. Oke, baru kita lanjut di sini. Ini tadi sudah dipinjam 1, berarti menyisakan 9 ya.
9 dikurangin F itu berapa? F itu 15 nggak bisa ya. Berarti artinya pinjam ke sini ya. 16 ditambah 9. Ya, 16 tambah 9, 25. 25 dikurangin 15, maka dapat 10. Nah, 10 itu A. Nah, ini tadi sudah dipinjam, berarti sisa 1, 1, 1, 0. Berarti jawabannya adalah A kali C. Ya. Ngomong ya. Saya kira bisa itu ya untuk pengurangan. Nah, kemudian perkalian. Ya, untuk perkalian juga saya kira juga sudah ya, prinsipnya itu harus yang diperkalikan. Kayak aturannya di situ ya. Nah, di dalam perkalian ada penjumlahan, jadi harus hati-hati. Ya, penjumlahan tadi sudah ya. Jadi konsepnya seperti itu ya. Saya kira juga ini persis kayak di desimal ya. Cuman harus tahu prinsipnya. Ya, kemudian pembagian juga sama ya. Oke. Mungkin sampai sini ada yang tanyakan? Ya, sampai ada yang tanyakan? Ya, kalau tidak ada, saya coba lanjut ya. Materi selanjutnya yaitu perakitan komputer ya, atau komponen input dan output ya. Jadi kalau di awal artinya mikroprosesor ya, perbedaan mikroprosesor, kemudian CPU-nya jadi bilangan ya, jadi bagaimana untuk mengkonversi ya. Nah, kemudian input dan output ya. Oke. Nah, di dalam sistem komputer ya, artinya di dalam sistem komputer itu ada hardware, ada software dan brandware ya. Jadi ada tiga ini komponen penting ya. Jadi tiga komponen penting ya. Jadi hardware itu artinya perangkat kerasnya ya, artinya ada komputernya, ada wujudnya di sini. Nah, sedangkan software ini kalau nggak ada hardware-nya ya ini nggak bisa jalan gitu ya. Sama juga atau sebaliknya, kalau hardware-nya ada tapi ininya nggak ada juga sama, nggak bisa jalan. Nah, demikian juga ini kalau misalnya ini ada ya, software-nya ada, hardware-nya ada, lengkap. Hardware-nya lengkap dan ini teknologinya terbaru, software-nya juga sama. Tetapi penggunanya itu nggak mengerti, nggak bisa gitu. Ya sama aja, teknologinya itu nggak bisa kan, komputer itu nggak akan berjalan. Misalkan komputer, superkomputer, ya artinya hardware-nya kan luar biasa di situ, software-nya luar biasa,
Nah, tetapi penggunanya itu nggak ngerti ya sama saja ya. Artinya komputer itu tidak bisa jalan ya, tidak bisa dimanfaatkan. Oke, ya di dalam hardware ya artinya di sini itu ada input, ada proses, kemudian ada output ya, ada storage atau penyimpanan di situ. Nah, cara kerja dari perangkat keras itu tadi ada artinya input ya, dari inputannya apa di situ. Nah, kemudian dia akan diproses ya, menggunakan apa tadi mikroprosesor misalkan di situ. Nah, kemudian dia akan disimpan. Nah, kemudian sudah berhasil maka dia akan menghasilkan outputnya. Nah, kalau yang teknologi sekarang input dan output ini satu artinya dalam satu tempat di situ, input dan outputnya artinya satu hardware gitu ya, satu hardware satu komponen ya. Mungkin kalau zaman dulu itu ini terpisah ya, input sendiri output sendiri. Nah, kalau sekarang teknologi sekarang ini menyatu di sini ya, input dan output itu menyatu. Nah, perangkat memasukkan input ya artinya adalah perangkat yang digunakan untuk memasukkan data dan memberikan perintah. Jadi ada perintah, ada masukan, ada perintah. Perintahnya apa gitu ya? Apakah perhitungan misalkan ada persamaan y sama dengan x kuadrat plus apa di situ ya, plus t misalkan. Nah, ini bagaimana menyelesaikan y-nya ya, itu kan perintah ya. Dimasukkanlah ke dalam proses di sini, dalam aplikasinya, kemudian tentukan y-nya gitu. Nah, itu kan perintah, tentukan y-nya. Nah, ini diproses ya di situ. Nah, kemudian dia akan disimpan yang nilainya, kemudian dia akan dikeluarkan output-nya. Ya, intinya prosesnya seperti itu. Nah, ini perangkat masukan ada keyboardnya, itu berfungsi untuk menentukan, memasukkan huruf, angka, karakter, atau yang lainnya. Nah, keyboard yang sekarang ada QWERTY ya, ini teknologi udah lama ya sebetulnya ya. Oke. Nah, ini jenis-jenis keyboard ya. Oke, ya, ada numerik ya, kemudian tipe writer, kemudian fungsi key ya, dan lainnya ya, special function. Kemudian ada mouse, nah ini yang disebut ya, mouse ya, berfungsi untuk memindahkan kursor ya secara cepat ya. Nah, tadi ya, kalau sekarang yang menggunakan teknologi sensor ya, atau layar sentuh ya, layar sentuh atau yang lainnya ya. Oke. Ini fungsi-fungsinya. Kemudian touchpad-nya, ini sebetulnya fungsinya juga sama dengan mouse tadi ya, yaitu apa ini untuk mengganti ya, artinya mengganti mouse di situ. Nah, kemudian like pen ya adalah pointer elektronik yang digunakan untuk memodifikasi dan mendesain ya, atau menuliskan ya screen ya, atau ke monitor langsung, itu akan lebih mudah ya dibandingkan misalkan tadi menggunakan mouse kemudian di apa ini menulis misalkan di layar gitu ya. Sama yang sekarang saya lakukan juga ini menggunakan like pen ya, artinya saya menuliskan di sini bikin lingkar itu ya salah satu menggunakan like pen di situ. Ini lebih mudah ya dibandingkan dengan mouse ya atau point tadinya. Nah, ini memiliki sensor ya, jadi ada sensornya di sini ya, sensor yang dapat mengirimkan sinyal cahaya ke komputer ya, kemudian ini akan direkam ya, di mana layar di monitor itu bekerja dengan merekam 6 sinyal elektronik ya, artinya setiap baris merekam setiap baris itu per detik. Jadi misalkan setiap baris ini kan dibentuk dari titik-titik ya, bentuk dari titik-titik. Nah, dari titik-titik ini ya, ini dalam bukan detik lagi, mungkin seper second ya, per second lebih gitu ya, 100 ya atau lebih atau juta gitu, jadi sangat cepat sekali. Nah, ini hitungannya per baris ya, per baris itu dalam per detik ya, jadi sangat cepat sekali. Nah, kemudian joystick ya atau games ya, pada pedal ya di situ pada games ya, ini juga sama ya, termasuk inputan ya atau tongkat ya, ya pada game ya biasanya yang biasa menggunakan di situ. Kemudian barcode-nya ini termasuk dalam inputan input device ya, fungsi untuk
membaca suatu kode. Jadi di dalam barcode ini ada kode ya, ada kodenya. Nah, kode ini menunjukkan bahwa itu harga dan alat segala macam di situ ya. Nanti akan terekam ya, biasanya di dalam kasir di situ bahasa swalayan. Kemudian scan. Nah, scan sebuah alat yang dapat berfungsi untuk mengcopy atau menyalin gambar teks yang mungkin mirip di situ. Nah, bahkan sekarang sudah ada ya, artinya aplikasi ya, aplikasi di handphone kita itu aplikasi scanner ya, scanner di aplikasi. Jadi kita foto misalkan ya, kemudian kita masukin ke aplikasi scanner itu, nah, secara langsung dia akan terekam, akan di-scan gitu. Artinya dari segi pencahayaannya beda ya antara scanner dengan kita langsung misalkan foto langsung, kita langsung foto itu akan berbeda. Mungkin biasanya kalau foto itu agak kurang gitu ya, apalagi kondisi misalkan pada waktu itu gitu, misalkan lagi mendung atau segala macam atau malam misalkan, itu berbeda ya. Nah, kalau sekarang itu akan berefek di situ ya. Jadi ini ada aplikasi, jadi kita nggak perlu ya, ini kan alatnya sudah ada alatnya, sekarang sudah ada aplikasinya ya, aplikasinya di handphone kita. Jadi luar biasa ya. Bahkan ya suatu saat ya, ya mungkin yang barcode ini juga mungkin sudah ada di aplikasinya ya. Jadi artinya input-inputan seperti ini ya bisa ya dimanfaatkan untuk ya skripsi gitu ya, artinya bikin aplikasi seperti itu. Kemudian mikrofon ya, ini termasuk fungsi untuk merekam ya, itu suara di situ. Nah, ini ide aja ya, bisa aja mungkin ketika kita misalkan pakai HP di situ ya, yang selama ini kan kita misalkan WA ya, WA kita ketik gitu kan, kita ketik kan harus ada keyboardnya ya, artinya keyboardnya itu sekarang di satu layar ya, inputnya di satu layar dan outputnya di satu layar. Ini misalkan ini HP ya, ini HP misalkan kita ngetik di situ kan, untuk mengetik kan kita harus ada keyboardnya di sini ya, artinya komputernya dalam satu tempat di sini ya, muncul nanti ya huruf angka A, B, C, D, dan seterusnya. Dan suatu saat bahkan mungkin sudah ada ya, artinya kita nggak perlu ngetikkan ini ya, kita tinggal langsung ngomong ya, dia akan nulis dong ya. Kalau di WA kan ada ya apa ini, tapi dia rekaman gitu ya, artinya rekaman dalam rekaman gitu ya. Kita misalkan mau ngomong itu kan ada rekaman di bawahnya di situ ya, kita rekaman tapi di sini yang kekirimnya itu dalam bentuk rekaman ya, artinya bukan apa ini tulisan gitu ya, dalam bentuk tulisan seperti itu. Nah, bisa aja mungkin apa ini suatu saat nggak tahu atau sudah ada mungkin ya, artinya kita ngomong dan kita ngomong itu langsung tertulis di sini ya. Misalkan saya misalkan mau ngomong gitu, langsung di sini dia ngetik sendiri gitu, tulisan gitu ya, bukan rekaman gitu ya. Itu bisa sebagai ide di situ ya. Kemudian grafik ya, grafik pad ya, ini yang salah satunya yang saya gunakan atau menggunakan pen di situ ya, untuk menggrafik ya, bikin grafik misalkan di layar sini, misalkan saya bikin grafik ya, ini saya menggunakan pen di situ. Jadi itu manfaatnya ya. Inputannya tadi, inputannya nah sekarang outputannya ya, itu perangkat yang digunakan untuk hasilnya di situ ya, dari salah satunya monitor ya. Teknologi monitor juga apa ini berkembang sangat pesat gitu ya, yang dulu dari menggunakan apa tabung gitu ya. Nah, sekarang semakin tipis gitu ya. Artinya ada LCD, LED gitu ya, dan seterusnya, ada plasma ya, dan seterusnya. Bahkan ada yang menggunakan teknologi menggunakan gelombang gitu ya, dan itu sudah ada ya, cuma belum dipasangkan. Jadi ada alatnya satu mungkin segini ya, kayak apa ini proyektor. Nah, kalau proyektor kan gitu ya, dia ada proyektor di situ dengan ada inputannya misalkan apa di situ ya. Nah, kalau yang bentuk gelombang ini artinya ada satu alat ini mungkin secara kecil ya, kayak siapa mungkin itu bakal lebih kecil di situ, nanti akan memberikan layar di situ ya, kayak apa proyektor gitu ya. Dan ini dalam bentuk 3 dimensi. Kalau proyektor kan ini 2 dimensi ya. Nah, kalau yang ini bisa 3 dimensi.
Oke, ini bisa 3 apa ini? Ini gelombang ini bisa 3 dimensi ya. Oke, dan ini resolusinya juga bermacam-macam. Oke. Kemudian ada printer ya, printer juga sekarang sudah multi ya. Multi ya, ada multi artinya satu printer, artinya printer bisa fotokopi, bisa scan tadi ya. Oke, speaker ini juga outputannya ini tadi ya, proyektor yang foto misalnya nanti bentuknya mungkin sekecil segini ya. Jadi nanti bisa memunculkan ini bisa 3 dimensi gitu ya, bisa 3 dimensi dan ini bisa diputar gitu ya, artinya layarnya di situ ya. Kalau yang ini kan hanya 2 dimensi dan harus ada yang ditembakkan gitu. Kemudian plotter juga ini termasuk ya, di dalam plot input output ya, ini potnya ya di dalam komputer ya. Jadi ini ada pot-potnya ya, satu di sini ada pot power ya, artinya powernya itu biasanya bentuknya seperti ini ya. Kemudian ini mouse ya, ada kalau yang sekarang mungkin USB ya, dalam bentuk USB ya, ada USB ada ini bisa gitu ya. Kemudian keyboard ya USB atau bisa juga yang kayak ini. Kemudian port serial ya, ini beberapa USB ya. Kemudian port VGA ya, 5, 6, 7 ya, ini VGA paralel, port paralel ya. Kemudian sound card ya, kemudian serial dan modem dan seterusnya. Nah ini kalau yang di depan port USB ya, mic, kemudian power dan bisa tombol set. Oke, itu komponennya ya. Oke, ini mungkin untuk sampai sini ada yang tanyakan? Oke, kalau tidak ada yang tanyakan, apa ini jangan lupa untuk absen ya. Saya kira absen sudah dibuka, dan jangan lupa untuk tugasnya ya, tugas yang minggu kemarin dikumpulkan di minggu kemarin, minggu ketiga. Nah, kalau yang ini adalah tugas keempat ya. Tugas keempat ini mengenai bilangan tadi ya, mengkonversi bilangan ya. Oke, mungkin itu, ini tugas ini dikumpulkan minggu depan ya. Berarti minggu keempat, dan minggu keempat juga sudah saya, yang tugasnya sudah saya setting juga ya. Oke, mungkin ini untuk perkuliahan hari ini. Sampai sini ada yang tanyakan? Untuk LMS nggak ada kendala ya? Aman ya, bisa ya? Aman, Pak. Aman, Pak. Oke, kalau tidak ada, lancar ya, artinya untuk perkuliahan dan praktikum juga ya. Jadi praktikum juga sudah mulai ya. Oke, mungkin ini untuk perkuliahan hari ini ya. Terima kasih atas partisipasinya, terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Makasih, Ya. Pak. Siap.